Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kami mengkaji rukun Islam yang ada 5, yakni syahadat, solat, zakat, puasa, haji secara hakikatnya. Kalau secara syariat sudah Anda tahu semua, syariatnya Anda semua pada tahu. Akan tetapi kali ini kami mencoba mengkaji secara hakikatnya di sisi Allah. Selama ini rukun Islam yang berlaku di mayoritas manusia adalah rukun Islam secara syariat saja. Oke, marilah kita kaji secara hakikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat manusia masuk agama Islam, syarat manusia bisa bermu'alaf sebelum melaksanakan rukun Islam yang 5 itu, maka wajib bagi si mu'alaf mengenal siapa Tuhan yang bakal disembahnya. Awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama adalah mengenal Allah, tahu Allah, dan berjumpa dengan Allah dengan mata kepalanya. Agar apa? Agar kita bisa menyembah, agar kita bisa mengabdi dengan sesungguh-sungguhnya, mengabdi kepada Tuhan yang akan disembah. Setelah itu, untuk mengenal Allah, Tuhan yang bakal kita sembah, maka ada perintah lagi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal hakikat diri sejati manusianya, maka pasti ia akan mengenal Tuhan yang akan disembahnya. Untuk mengetahui hakikat diri sejati manusianya, marilah kita buka sifat wajibnya Allah dan sifat wajibnya manusia. Karena syarat menyembah, maka harus ada Allah dan manusia, harus ada Khalik dan manusianya, Khalik dan makhluknya, ada pencipta dan yang diciptakannya. Coba kita tafakuri selama ini. Syarat menyembah wajib wujud nyata Allah yang disembah. Akan tetapi selama ini ketika kita sholat, ketika kita beribadah, apakah sudah nyata, apakah sudah wujud Allah zat yang kita sembah? Bagaimana Allah bisa wujud, bagaimana Allah bisa kita sembah, sementara kita selama ini berkeyakinan, berakidah bahwa Allah itu gaib, Allah itu tiada, Allah itu fana, Allah itu al-maut di hati kita. Ingat, di hati kita.
Sedangkan yang merasa menjadi Allah dengan sifat-sifatnya adalah diri manusia kita sendiri. Diri kita yang merasa wujud, diri kita yang merasa hidup, diri kita yang merasa sebagai pencipta seluruh solat dan ibadah-ibadah kita selama ini. Nah, bila kita belum berislam dengan sesungguh-sungguhnya Islam di sisi Allah, maka selamanya kita ateis, tak bertuhan. Bila kita hanya bertuhan dan beragam secara syariat gloko, coba cek hati kita selama ini. Benar kelihatannya kita bertuhan, benar kelihatannya badan ini beragama, akan tetapi hati kita bagaimana? Yang jadi Tuhan, yang jadi penguasa, yang wujud itu Allah sebagai pencipta diri kita, ataukah malah kita yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas hidup dan badan ini? Sedang Allah kita tiadakan, sedang Allah kita gaibkan selama ini. Apakah demikian yang dikatakan bertuhan? Nonsen. Semua itu hanya angan-angan saja. Coba kita logikakan. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sedang selama ini kita berposisi sebagai Allah di dalam hati kita? Seolah-olah kita tidak butuh Allah, seolah-olah Allah tidak menguasai diri kita sebagai sang pencipta, seolah-olah kitalah sebagai penciptanya, seolah-olah diri kitalah yang merasa berkuasa melakukan apa saja sesuai kehendak hati kita selama ini. Nah, dengan cara beginikah kita dikatakan sudah bertuhan, sedang di dalam hati kita belum bertuhan sama sekali. Hati kita masih ingkar kepada Allah, hati kita masih kufur kepada Allah, hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini. Inikah yang dinamakan bertuhan? Sedang yang dinamakan bertuhan itu adalah kita sudah pasrah dituhani oleh Allah. Sebagai hamba hanya bisa menyaksikan Allah yang mempergerakkan badan-badan ini. Begitulah cara bertuhan. Maka dari itu, coba kita kaji sifat Allah yang pertama. Satu, sifat wujud. Wajib bagi Allah itu ada, wajib bagi Allah itu nyata, wajib bagi Allah itu jelas. Kebalikan sifat Allah adalah adam. Muhal bagi Allah itu tidak ada, muhal bagi Allah itu tidak wujud, muhal bagi Allah itu tidak nyata. Nah, siapakah pemilik sifat muhalnya Allah itu? Ini yang mana sifat muhal ini adalah kebalikan dari sifatnya Allah. Jadi manusia kitalah yang pandai-pandai memposisikan diri kita di dalam sifat wajib diri manusia kita sendiri, yakni sifat muhalnya Allah sebagai hamba, sebagai yang dicipta oleh Allah. Jadi nyatakanlah di dalam hati kita sifat muhalnya Allah, yakni ketiadaan wujud diri manusia kita, kematian wujud kehidupan manusia kita. Namun selama ini kita terbalik dalam beragama, dalam bertuhan. Malah kita duduk sebagai Tuhannya daripada Allah pencipta diri kita selama ini. Coba renungkan di dalam hati kita. Apakah iya selama ini kita begitu? Nah, ini tandanya hati kita belum Islam.
Meskipun kelihatannya secara badaniah, meskipun kelihatannya di sisi manusia, kita sudah bertuhan dan beragama. Karena selama ini kita bertuhan dan beragama hanya di sisi manusia, bukan di sisi Allah. Di sisi Allah kita masih ateis, masih kafir, masih ingkar kepada Allah. Karena Allah gaib bagi kita selama ini. Yang sebenarnya Allah wujud kok kita gaibkan. Kita manusia yang sebenarnya gaib tiada, loh kok malah kita mewujudkan diri kita sendiri selama ini. Inilah keyakinan akidah yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran para nabi dan para rasul yang membawa tauhid, yang membawa keesaan Allah. Jadi Allah itu tidak memandang raga-ragamu, Allah tidak memandang wajah dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu itu yang kau tuhankan itu Allah ataukah dirimu. Hanya itu yang dipandang Allah. Ketika di dalam diri kita yang masih wujud adalah diri manusia kita, berarti selama ini yang kita tuhankan adalah hawa nafsu kita sendiri. Yakni hawa nafsu kita sendiri inilah nyatanya, jelasnya musuh-musuh yang nyata. Yakni setan iblis itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Siapakah setan dan iblis itu? Setan iblis itu hakikatnya adalah diri kita sendiri. Karena iblis dan setan selamanya tidak mau bersujud kepada Adam. Maknanya bukan Adam sosok manusianya. Maksudnya Adam adalah iblis dan setan. Serta hawa nafsu ini selamanya tidak akan rela, tidak akan ridho bila ia ditiadakan. Bila ia digoibkan, seperti layaknya selama ini kita mentiadakan dan menggoibkan Allah. Itulah musuh-musuhmu yang nyata. Maka perangilah ia, kata Allah. Ketika kita belum berperang dengan musuh-musuh yang nyata, setan dan iblis, yakni hakikatnya diri kita sendiri sebagai setan iblis yang nyata itu, maka selamanya kita tak akan pernah bisa menyembah, mengabdi dan rojiun kepada Allah. Maka dari itu kenalilah diri kita sendiri dulu. Makrifatilah hakikat diri manusia kita sendiri dulu. Maka dari itu kenalilah Allah dengan sifatnya. Siapakah hakikatnya Allah itu? Hakikatnya Allah itu adalah di ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal lagi terus menerus. Yang mana hidup itu menghidupi seluruh makhluk yang diciptakannya. Nah, maka jelaslah di sini bahwa hidup ini Allah. Selama ini bila kita masih merasa diri kita yang hidup, diri kita yang wujud, maka selamanya kita tak akan bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah. Sementara di dalam hati kita yang jadi Allahnya hawa nafsu. Maka seluruh ibadah dan sholat kita sejak akil balik sampai setua ini, seluruhnya terbakar di dalam nerakanya hawa nafsu. Karena selama ini ibadah dan sholat kita diakui sebagai milik kita, miliknya hawa nafsu. Sehingga
persembahan ibadah dan sholat itu dipersembahkan untuk hawa nafsu kita sendiri dan terbakar di dalamnya, tidak sampai kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin sholat dan ibadah kita sampai kepada Allah, sedangkan sementara kita tidak menyembah Allah? Jadi pasrahkanlah kembali, hidup ini Allah. Kembalilah hakikat sifat diri sejati manusia kita kepada al-maut. Lawannya hidup adalah mati. Kebalikan hidupnya Allah adalah matinya hambanya. Inilah yang dimaksud mengesakan Allah, mentauhidkan Allah ketika fana keadaan diri manusia kita. Inilah yang disebut syahadat. Bila kita sudah menyaksikan hidup, hiduplah yang menguasai badan. Hiduplah yang mentindaktandukkan badan. Hiduplah yang memerintahkan. Hiduplah yang mengutus badan. Sejak dari tanah sampai setua ini, seluruhnya adalah utusan hidup. Dibimbing, dijaga, dikasih sayangi oleh Allah sejak dari tanah hingga setua ini. Kita tidak menyadarinya. Bila kita sudah menyatakan hakikat diri manusia kita yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa di dalam hati kita, maka nyatalah Allah yang hidup, Allah yang wujud, Allah yang berkuasa. Ini babakan hati, pendam rapat di hati. Karena yang dipandang Allah bukan badanmu, yang dipandang Allah adalah hatimu, kondisi hatimu. Seperti demikianlah kondisi hati para nabi dan para rasul. Hati selalu mentauhidkan, mewujudkan Allah daripada mewujudkan diri makhluknya. Kuasa Allah lebih wujud dari kuasa makhluknya. Ini babakan hati, kondisi hati para rasul dan para nabi, serta para aulia Allah. Karena sudah tidak memandang manusianya, yang dipandang hanyalah hidup yang mentuhani badan-badan manusia ini. Nah, apakah syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maksud Allah itu, zat yang punya nama Allah itu adalah hidup. Tiada Tuhan yang mentuhani segala ciptaannya kecuali hidup. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Di babakan syariat, bersahadatnya hanya kalam saja, hanya persaksian palsu saja. Syahadat itu penyaksian, menyaksikan Allah dan menyaksikan Muhammad Rasulullah. Akan tetapi karena di dalam syariat Tuhannya masih angan-angan, agamanya masih diangan-angankan, maka di dalam angannya mana mungkin kita bisa memandang, menyaksikan Allah di dunia ini, sedangkan Allah itu gaib, kata mayoritas golongan syariat. Dan mana mungkin kita bisa menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Ini angan-angan manusia. Sedangkan bunyi di dalam syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bukan berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad bin Abdullah. Apakah begitu bunyinya?
Nah, kalau bunyinya Muhammad bin Abdullah berarti kita diutus menyaksikan secara live, secara langsung jasad Rasulullah yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Akan tetapi yang dimaksud Muhammad Rasulullah itu adalah Muhammad, seluruh badan-badan yang dicipta Allah inilah Muhammad Rasulullah. Muhammad utusan Allah, sejak dari tanah sampai kepada tumbuhan, sampai kepada buah-buahan, sayuran dan padi, sampai kepada sperma dan sel telur, sampai kepada gumpalan darah, sampai kepada gumpalan daging, hingga menjadi janin, sampai menjadi bayi yang suci. Itulah badan-badan yang diutus Allah, diperjalankan Allah, dipergerakkan Allah, diwaleni oleh Allah, dihidupi oleh Allah. Inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Jadi kita masuk ke dalam diri kita, menyaksikan hidup inilah yang menguasai, hidup inilah yang mengutus badan-badan ini bangun tidur hingga beraktivitas sampai nanti malam tidur kembali. Inilah yang dimaksud utusan Allah, yakni badan-badan ini adalah utusan hidup. Nah, dengan ini kita bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah secara live, secara nyata, gamblang dan jelas. Inilah yang dimaksud persaksian. Inilah yang dimaksud syahadatnya, hakikatnya syahadat di sisi Allah. Bisa kita saksikan kan? Hidup yang ada di dalam tubuh kita ini serta badan ini kan kita bisa saksikan dengan nyata. Pergerakannya, kehendaknya nyata, jelas, gamblang. Inilah yang disebut syahadat. Kemudian sholat. Ini bagi orang mu'alaf wajib tahu ini. Wajib bisa bersahadat. Sebelum bersyahadat wajib kenal Allah, karena kalau belum kenal siapa zat yang bernama Allah, maka tak akan bisa bersyahadat. Bila si mu'alaf tidak mengenal Allah, bahwa hidup ini Allah, bila sang mu'alaf tidak mempersembahkan kembali hidup manusianya kembali rojiun kepada hayatullah, maka selamanya tidak akan bisa bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Muhammad Rasulullah. Jika tidak bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah, apakah bisa sholat? Apakah bisa zakat? Apakah bisa puasa? Apakah bisa haji? Syahadat saja belum bisa. Menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah saja belum bisa. Menjadi Abdullah saja belum bisa. Bagaimana mungkin disebut Islam di sisi Allah? Nah, bila kita sudah bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah yang sudah dipaparkan barusan ini, maka pasti kita bisa sholat. Yang dimaksud di sini sholat secara hakikatnya. Meskipun badan sholat secara syariat, hati harus sholat secara hakikatnya. Apa itu hakikatnya? Aqimis sholah li dzikri. Dirikan sholat demi mengingat aku. Apa makna sholat itu? Tujuan sholat itu adalah mengingat Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah bila kita tidak kenal Allah? Bagaimana kita mungkin bisa berzikir kepada Allah bila kita tidak pernah berjumpa, bersyahadat kepada Allah? Nah, inilah yang dimaksud sholat. Terus yang ketiga, zakat. Apa maksudnya zakat secara hakikatnya? Hakikat zakat adalah mempersembahkan kembali
apa yang paling kita cintai selama ini. Siapa? Yakni diri manusia kita. Kita persembahkan kembali kepada Allah sebagai wakilullah, sebagai khalifatullah, sebagai ciptaan Allah. Jadi persembahkan lagi bahwa wujud manusia ini adalah bukti nyatanya wujudullah. Bukti nyatanya hayatullah. Badan-badan ini bukti nyatanya bahwa hidup itu wujud, hidup itu ada. Jadi persembahkan lagi kewujudan diri manusia kita menjadi wujudullah. Ini babakan hati, babakan hati, babakan hati-hati yang menyaksikan itu. Dan persembahkan kembali apa yang kita cintai, yakni hidup, kembali kepada hayatullah, bahwa manusia sejatinya adalah mati, yang hidup hanyalah Allah. Inilah yang dimaknai zakat, mempersembahkan apa yang paling kita cintai. Itulah zakat. Yang keempat adalah puasa. Puasa itu apa maknanya? Puasa adalah seluruh pergerakan kita, seluruh ibadah dan sholat kita, di dalamnya kita wajib puasa. Puasa yang bagaimana? Bukan puasa yang menahan lapar dan minum, menahan makan dan minum. Akan tetapi di sini hati, babakan hati. Yang dimaksud berpuasa itu adalah berpuasanya hati dari kewujudan diri manusia kita. Berpuasanya hati dari munculnya kekuasaan hidup manusia kita. Yang terjadi kita selalu menyaksikan hayatullah di dalamnya. Inilah yang dimaksud puasa. Puasa dari kemunculan hawa nafsu, sehingga hati selalu suci. Inilah yang dimaksud puasa. Jika hati sudah berpuasa yang demikian, inilah yang dinamakan Ramadan, bulan suci, yang mana di dalam bulan suci itu iblis, setan, hawa nafsu, dajjal sudah dibelenggu oleh Allah. Sudah dibelenggu, tidak bisa menggoda manusia lagi, tidak bisa menembus singgasananya Allah yang ada di hati. Jadi yang bisa mengaplikasikan, katanya di bulan Ramadan itu hawa nafsu, setan, iblis dibelenggu, dipenjara. Akan tetapi buktinya di dalam syariat, meskipun di dalam bulan puasa masih banyak orang yang bermaksiat, itu tandanya setan, iblis, hawa nafsu masih berkeliaran bebas di dalam Ramadan secara syariat. Akan tetapi yang pas pemahamannya adalah Ramadan secara hati. Ketika hati ini memasuki bulan suci Ramadan, maka hawa nafsu, iblis, setan, dan dajjal sudah dibelenggu, sudah dipuasakan, dibelenggu, dipenjara. Kemunculannya yang ada hanya wujudullah, hayatullah. Inilah maknanya puasa. Ketika kita makan, kita berpuasa dari diri manusianya yang bisa makan. Ketika kita minum, kita berpuasa dari kekuasaan diri manusianya yang bisa minum. Ketika kita sholat, kita sudah berpuasa dari kewujudan hamba, dari kehidupan hambanya yang bisa sholat. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Di seluruh niat wajib kita mengaplikasikan bahwa hati ini lillahi ta'ala. Nah, keterangan semua inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Inilah makna puasa. Kemudian yang kelima, yakni haji. Apa hakikat haji itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hakikat haji itu adalah hati tidak boleh mensekutukan Allah.
Inilah yang dinamakan kesucian. Dengan haji yang seperti inilah, dengan haji yang hati tidak mensekutukan Allah dengan diri manusia kita, maka Dajjal, ceritanya Dajjal tidak akan bisa masuk ke Masjidil Haram dan Baitullah Ka'bah. Dajjal, setan, iblis tidak akan mampu masuk ke dalam Baitullah dan Masjidil Haram, karena sudah suci dari hawa nafsu. Yang dimaksud Masjidil Haram ini adalah badan-badan ini. Yang dimaksud Baitullah adalah hayatullah. Jadi Dajjal tak akan mampu masuk ke kota Mekah, tidak akan mampu masuk ke dalam Masjidil Haram dan Baitullah. Inilah makna keterangan yang di syariat, bahwa katanya besok Dajjal tidak akan bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah. Karena apa maksudnya? Secara hakikatnya hawa nafsu, iblis dan setan sudah tidak mampu menerobos sehingga sana hatinya Allah ini. Ketika hambanya sudah fana, inilah yang disebut haji mabrur. Haji yang diterima oleh Allah, karena hatinya sudah lillahi ta'ala, la mawjudan illallah. Hatinya sudah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah qalal jannah. Barang siapa yang hati aplikasinya yang sudah menyatakan tiada Tuhan selain Allah, maka ia sudah di dalam surga. Jadi surga itu ya sekarang, bukan besok. Ketika hamba sudah mencapai hakikat diri sejatinya, yakni sifat keagamanya. Karena Adam dulu tinggal di surga, ya kembali kepada surga. Inilah yang dimaksud rukun Islam secara hakikatnya. Syariat dan makrifat selalu beriringan. Badan melaksanakan rukun Islam secara syariat, hati juga melaksanakan rukun Islam secara hakikatnya. Jadi sambung hablu minallah dan hablu minannasnya. Demikian sahabat yang sedikit kami paparkan. Mungkin ini jauh dari sempurna. Bila sahabat ingin menambahkan keterangannya lagi, silahkan. Demikian dari saya, semoga bisa kita ambil hikmahnya. Semoga Allah selalu membimbing hati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.